Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor telekomunikasi dan infrastruktur. Pertama, ISAT yang ditutup dengan 2180 terkoreksi 1,8%. Asing net buy. Kalau bekerja sama ISAT di distribusi. Secara teknikal ISAT bagus masih. Kalau menurut saya masih akan sideways. Candle kemarin koreksinya juga volumenya biasa aja dan penurunannya juga nggak signifikan walaupun distribusi masih batas toleransi menurut saya selama nggak jebol 2100. Kenapa? Karena itu support yang harus dijaga. Ya nih kalau kita gambar ulang nih kan Bapak Ibu perhatikan. ISAT itu masih dalam kondisi trennya sideways, tapi memang minggu ini dia membentuk lower high yang lebih rendah. Itu juga ada potensi cup and handle terbalik. Nah ini neckline-nya 2100 jangan jebol. Tapi kalau menurut saya lebih cenderung minggu depan masih bisa naik. Respon ISG, catatan ya, ISG rebound lagi. Kalau ISG-nya turun terus ya tetap jebol nih. Tapi kalau menurut saya ISAT minggu depan masih akan bertahan. Masih bisa rebound tipis pun bisa lah. Kalaupun nggak bisa tinggi ya. Dan ISAT itu juga kan ikut lelang peta 1,4 GHz tuh ya. Untuk internet yang lebih cepat dari yang sekarang. Nah itu juga bisa jadi sentimen. Jadi itu aja dulu untuk ISAT ya. Minggu depan masih bisa rebound. Tapi rebound tipis lah kalau pandangan saya. Untuk ISAT. Lanjut. Excel yang ditutup dengan 2920 terkoreksi 1,35%. Asing net buy. Kalau bukan main Excel, akumulasi. Excel bagus, rebound lagi, luar biasa nih Excel ya. Seminggu kemarin digas lagi. Ya memang kalau kita ketinggalan tuh seperti itu. Nggak dikasih bawah, naik terus, tapi ragu belinya. Ya itu cara market memang mengganggu psikologis untuk yang trading jangka pendek. Nah saat ini sudah dipucuk. Kalau menurut saya sudah dipucuk ya. 3000 peaknya. Dan pola cup and handle-nya ini atau pola sideways-nya ini sudah tercapai juga. Apakah bisa naik lebih tinggi? Kita lihat aja nanti ke depannya. Tapi secara view masih downtrend nggak? Iya, masih downtrend. Masih jauh arahnya harusnya ya. Cuman ya ingat Bapak Ibu, walaupun mungkin fundamental makin bagus, laba bagus, tapi ya saham bisa turun. Nah, ya dia masih di downtrend. Tahun ini sepertinya ya tetap uptrend. Palingan kalaupun koreksi lagi tuh agak dalam memang. Ke 2500 lagi baru bangkit lagi. Ya, view pendeknya menurut saya kalaupun nggak bisa uptrend sampai akhir tahun. Ya maksudnya nggak bisa uptrend. Bukan uptrend ini kan memang uptrend. Sudah breakout dari 2000. Nggak bisa uptrend mematahkan trend line downtrend yang terbentuk dari 2016. 9 tahun yang lalu. Ya. Kalau menurut saya Excel sampai akhir tahun itu paling ngebest. Ya, range sideways-nya 2500 sampai 3000. Dari support ke resisten ya 20% lumayan gak lumayan. Tapi jangan juga berharap dalam 1-2 minggu. Ya bisa aja sampai akhir tahun 4 bulan ke depan kan. Dia naik habis itu 2 bulan turun. Terus 2 bulan naik lagi pelan-pelan. Ya kalau dari hitung-hitung dari sekarang dapat 20%. Nanti kalau dapat di bottom ya lumayan kan. Gitu ya. Excel menarik masih harusnya. Lanjut, TLKM yang ditutup dengan 3310 terkoreksi 3,21%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker semuanya TLKM akumulasi. TLKM masih aman ya. Dan saat ini luar biasa nih. Tembus juga 3300, dia sampai 3500 ya. Dikit lagi 3500 dan koreksi. Jadi gimana untuk TLKM? Kalau TLKM saya masih wait and see lah. Takutnya cukup dalam ya. Cuman kalau ISG-nya aman-aman aja, ngebase untuk naik, mestinya sih paling maksimal untuk gap 3180. Nah, nih paling ini aja. Kalau ke bawah sini kayaknya berat. Nggak akan ke 3000 lagi. Mentok 3170. Area menarik spek buy. Kalau menurut saya itu area menarik spek buy dan ada potensi ngebase. Itu ya. Untuk TLKM, jadi kalau mau beli TLKM atau mau nambah barang atau mau price down bisa coba sekali lagi di 3180. Nanti kan kalau yang nambah barang price down berarti menunggu lebih lama. Tinggal tambah lagi kalau turun di 2800. Udah tunggu aja. Tuh ya, menurut saya seperti itu aja lah untuk TLKM. Lanjut. Tapi pandangan saya TLKM belum downtrend. Kalaupun nggak mampu lanjut kenaikan
tembus 3.500 sideways. 2-3 minggu ke depan sideways, range berapa? 3.200 sampai 3.500. Itu TLKM. Lanjut ERA yang ditutup Dega 452 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau di buka ERA di distribusi, ERA sudah tercapai double top penurunannya. Jadi kemana arahnya? Sideways, belum downtrend, belum. Jadi kalau dia ke 440 itu spek buy. Kalau jelek-jeleknya ya, dia sideways range 440, 480. Nah, di situ aja range sidewaysnya. Tapi kalau memang mau bangkit lagi, siapa tahu kan, swing atas lagi, digas lagi ya bagus. Pokoknya selama di bawah 500 tuh ya sideways. Kalau nggak 480 resisten nanti jadi 500. Kita yang penting sudah tahu supportnya di berapa, yang harus dijaga itu. Yang paling penting kita tahu risknya dulu. Ya risknya berapa? Ya menurut saya 440 jangan jebol, 436. Jebol itu ya downtrend, dead cat bone, lanjut ke bawah. Itu ya, jadi lebih baik stop loss saja kalau misalnya jebol 436. Kalau yang mau pakai stop loss ya. Eral seminggu ke depan bagaimana pandangannya? Sideways, kemungkinan besar lebih cenderung sideways. Untuk downtrend belum. Melanjutkan penurunan jebol 430, 438, 440 belum. Untuk ERA itu aja. Lanjut. Eral yang ditutup Dega 332 terkoreksi 1,7%. Asik net sell. Kalau bekas punya Eral di distribusi. Eral, Eral sudah disupport, mudah-mudahan bangkit ya. Atau ya harusnya nih dijaga ya. Kasih toleransi di bawah 320 aja jualnya. Lumayan dalam. Enggak dalam. Kita kasih toleransi 316 saja. Kita turunin. 5% ideal nggak ideal. Kenapa kok jauh benar batas toleransinya? Menurut saya seperti itu aja. Tapi kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah 328 juga boleh. Silahkan lah atur masing-masing. Indikasinya lemah ya. Tapi ya udah. Kalau mau di bawah 326, 328 stop loss boleh juga tuh. Buang aja lah. Daripada kita berharap kan terlalu jauh tuh 316. Mending jebol 328, buang aja. Target gambaran saya masih sama. Peluang besar Eral itu sideways. Kalaupun nggak mampu sampai 380, paling minimal 350, 356. Nah, support resisten kita hitung 326, 324 lah. Tuh 2,7% dengan reward. Wah, 2 kali lipat. Mantep, bisa lah. Lihat aja candle hijau menarik tuh. Kalau Selasa candle hijau harusnya bangkit, nggak juga dalam 1 hari ya. Yang pastinya seminggu ke depan ada peluang menguji 350, 360. Mudah-mudahan Eral. Lanjut. MTEL yang ditutup dengan 645 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asik net sell. Kalau bukan semuanya MTEL di distribusi. MTEL bagus. Udah ke atas, sudah aman nggak aman? Udah, kalau menurut saya MTEL tahun ini ada potensi menembus trend line downtrend ya. Apalagi menurut saya lebih menarik ya. Kalau menurut saya udah selesai downtrendnya, paling jelek-jeleknya sideways. Berapa tahun dia sideways? 2 tahun dia downtrend ya, maksudnya bukan sideways. Ini nih sideways. Jelek-jeleknya seberapa kira-kira turun? Itu yang menjadi pertanyaan kan. Menurut saya, tapi ini kembali lagi disclaimer ya. Menurut saya jelek-jeleknya turun maksimal itu nanti 500. Maksimal 550, 560. Ini aja. Kalaupun dia gagal nanti retest terus turun. Ini enak nih nurut terus dia gambarannya. Maksimal swing low-nya 560, 550. Tuh siap-siap bangkit. Nah, bisa jadi nanti polanya cup and handle kan. View pendeknya nanti. Nah seperti itu tuh bisa. Dia tembus 700 uptrend. Kemana kira-kira selanjutnya? Ya all time high. Kita targetkan all time high. Mudah-mudahan ya. Atau minim-minim ya 10% aja lah. Ya peluang lah, peluang besar. Menurut saya. Tinggal tunggu waktu lah. MTEL bisa diperhatikan ya. Jadi yang nyangkut sabar-sabar, kumpul-kumpul aja dulu. Percaya aja dengan fundamentalnya. Kalau seperti itu, disclaimer MTEL. Lanjut. Tebik yang ditutup dengan 1900 terkoreksi 1,04%. Asing net sell. Tebik di distribusi. Tebik minggu depan kalau candle rebound harusnya serius rebound. 1-2% aja dia rebound minggu depan, serius rebound. Ya, target 2000. Mudah-mudahan. Tebik. Lanjut. Tower yang ditutup dengan 615 terkoreksi 3,14%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya tower.
didistribusi. Tower aman. Dead cat bond enggak. 590 600 ditahan. Boleh buy nggak? Boleh. Nih skenario-nya ya. Kalaupun turun Bapak Ibu ya, tambah aja di bawah. Kalau mau pakai cut loss nih reward kemarin ya silakan, seperti ini juga bisa. Cuman dalam kan sayang. Nah, langsung saja ke teknikalnya. Tower harusnya sih bertahan ya. Kalau pandangan saya tower belum saatnya lagi downtrend. Jelek-jeleknya sideways. Kecuali memang ISG downtrend. Ya, kalaupun ISG downtrend yang swing ke bawah, yang seperti gambaran saya kalau Bapak Ibu lihat video analisa tentang ISG, kalaupun jebol 600, maksimal ya ini 500. Jadi 15% aja maksimal turun. Tinggal tambah 2 kali tambah. 15% itu penurunan ya. Menurut saya, Bapak Ibu bisa 2 kali tambah. Di penurunan 10%, habis itu di penurunan 15%. Udah, sabar tunggu. Karena pandangannya tetap sama, tower itu view-nya sideways untuk naik. Karena fase saham, ingat Bapak Ibu, fase saham, fase akumulasi, partisipasi, fase distribusi, fase downtrend. Nah, ini dia dalam fase apa untuk tower? Menurut saya tower dalam fase akumulasi. Tapi view-nya bisa panjang, bisa pendek. Tergantung bagaimana kondisi tower. Tapi ya itu, kalau menurut saya tower sudah selesai downtrendnya. View panjangnya ya sudah selesai. Ini kan dia downtrend nih. Di puncaknya 2021 4 tahun lalu dia downtrend. Atau kita pakai 2022 aja, dia downtrend. Ini udah selesai downtrendnya. Kalau pandangan saya udah selesai downtrendnya dan saatnya sideways untuk bangkit. Bisa jauh nggak arahnya? Bisa. Apa yang menjadi sentimen? Fundamental, story, corporate action nanti kita nggak tahu kan. Kita orang luar, kita nggak tahu gebrakan-gebrakan apa ceritanya di dalam. Nah itu ya. Itu aja dulu untuk tower. Lanjut Sen yang ditutup negatif 100 terkoreksi 0,99%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Sen didistribusi. Sen lagi sideways. Dia belum mampu terus ya. Masih sideways. Sabar-sabar lah. Pokoknya tunggu dia tembus 110 baru jalan. Tak kapan lah. Minggu depan kah? 2 minggu lagi atau September nanti. Intinya jangan jebol berapa? 96. Jangan jebol. Sen. Itu aja. Lanjut. Asa yang ditutup dengan 920 menguat 1,09%. Asing net buy. Kalau bakar semuanya Asa akumulasi. Asa tembus 950 bagus nih. Kita lihat minggu depan ya. Kenapa? Karena dia lemah. Perkiraan saya bisa mantul, ternyata jebol juga. Nah ini kalau pakai ini nih 950 lah. Langsung saja ke teknikanya. Asa lagi disupport nih. Mudah-mudahan bertahan ya. Mudah-mudahan bertahan. Resistennya 970 980. Nah pokoknya yang penting jangan jebol berapa? 900. Apalagi ada big akumulasi. Apalagi yang akumulasi BB, JP, DH, HP, OD. Itu broker-broker yang jarang dipakai retail. BB itu biasanya dipakai fund manager, fund-fund besar. Nah itu pakai broker BB biasanya. Cuma secara teknikal kurang oke. Kenapa kurang oke untuk Asa? Karena kalau Bapak Ibu perhatikan, dia buangan hari Rabu tuh volumenya besar. Terus naik-naik tipis, tapi ada akumulasi. Nah sebenarnya simple. Cuman agak dalam cut loss-nya. Ya jebol 900 buang. Bisa di 890 atau mau lebih dalam 5%. Targetnya saya sih dari harga beli itu target saya 5% minimal cut loss. Ya udah di 875. Dan karena target reward 1000 atau minim-minim 970. Ah, risk reward ideal aja kan. Kita lihat lah. Mudah-mudahan bangkit ya Asa. Pokoknya ingat di bawah 900 lemah. Lanjut ASLC. Wah, ASLC-nya akhirnya rebound ya 10% ke harga 71. Asing malah net sell. Kalau dilihat bokernya ASLC sedikit akumulasi. Akhirnya rebound. Aman nggak? Harusnya aman. Jangan balik lagi di bawah 68. Ingat kunci ASLC jangan turun di bawah 68. Jadi kalau koreksi itu maksimal 68. Target selanjutnya 8082 ASLC. Itu aja. Yang terakhir Apia yang ditunggu-tunggu masih belum mengangkat karena mungkin masih dalam buyback emitennya. Ditutup di harga 424 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dibongkar namanya Apia diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya. Apia juga masih
menurut saya ini dalam fase selesai downtrendnya. Ini fase akumulasi di bottom. Cuman bottomnya itu bisa lebar, bisa aja balik lagi dia ke 350. Tapi ini prosesnya sepertinya sudah selesai ya, downtrendnya, dan ya siap-siap bangkit lah. Cuman nggak tahu kapan bangkitnya ini. Apakah September nanti atau 2 minggu ke depan atau di Oktober. Tapi secara view downtrend channelnya juga sudah dipatahkan kan. Masa masuk lagi? Itu aja, sabar tunggu aja. Jelek-jeleknya kalau pandangan saya, APIA ini, apalagi ada akumulasi kan, APIA ini ya palingan 340, 20% maksimal turun. Ya, target saya masih sama APIA ini di atas 600. Mudah-mudahan tahun ini ya, mudah-mudahan tahun ini target saya di atas 600. Kita lihat aja fundamentalnya nanti. Apakah laporan keuangannya bagus semester di kuartal 3, kuartal 4 nanti. Jadi itu aja dulu untuk APIA. Sabar aja, Bapak Ibu percaya aja dengan fundamentalnya, dengan ownernya juga. Dan seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta catnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.